Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit ulu hati. Tanda penyakit apa sih? Kita langsung lanjut lagi ke Dokter Bella ya. Oke. Silakan Dokter Bella. Nah, jadi di sini juga ada diagnosis bandingnya ya. Berarti yang diagnosis penyakit itu yang mirip-miripnya tuh apa gitu ya. Yang pertama itu memang dispepsia fungsional ya, itu sudah pasti. Selanjutnya adalah ulcus pepticum. Jadi kalau misalnya sudah ada perlukaan di dalam lambungnya itu namanya jadinya ulcus pepticum. Tapi pemeriksaan ini itu taunya tadi dari endoskopi itu sendiri. Selanjutnya juga ada esofagitis ya. Esofagitis itu juga tadi kalau dari endoskopi juga kelihatan. Jadi ada perlukaan ya, biasanya infeksi lah dia di esofagusnya gitu. Atau ada kanker esofagus atau perlemakan hati. Ini yang paling sering juga menyebabkan nyeri ulu hati gitu ya. Lambungnya aman, ternyata di hatinya itu dia ada lemak-lemak yang menempel gitu. Itu juga membuat biasanya sih faktor resikonya itu dari makanan yang suka tinggi kolesterol gitu ya. Atau memang penyakit hepatitis kronis, biasanya dia suka mual muntah terus menerus, nyeri juga ulu hatinya atau juga nyeri perut kanan atas. Dan obat-obatan yang memang membuat jadinya nyeri ulu hati, biasanya orang yang mengkonsumsi metformin ya, obat gula, terus juga tadi ya NSAID ya, obat-obatan nyeri, biasanya nyerinya teratasi, tapi kalau misalnya terus-terusan diminum malah itu menyebabkan lambungnya itu jadinya terkikis gitu karena obat itu. Jadi memang nggak boleh minumnya terus-terusan. Selanjutnya hepatoma ya, ada kanker di hatinya dan penyakit rakus bilaris lainnya. Nah, ini yang kita akan bahas adalah tujuan terapi dari dispepsia sendiri itu apa. Yang pertama itu sebenarnya kita tuh hanya mengontrol gejalanya supaya lebih efektif gitu ya. Yang kedua, kita harus mengatasi penyebab timbulnya gitu. Apalagi kalau dia sudah berulang. Jadi kan kita tahu nih, misal kayak tadi makan pedas gitu ya, terus makan asam atau minum kopi yang secara terus-terusan atau berulang menyebabkan nyeri ulu hati, maka kita harus hindari itu gitu. Jangan malah udah nyeri hati, oh nggak apa-apa, besok kan ada ini hilang sendiri, besok minum lagi. Nanti lama-lama si lambungnya sendiri akan terkikis gitu ya. Selanjutnya mencegah terjadinya komplikasi dan mengidentifikasi apakah memang ada nyeri ulu hatinya itu akibat infeksi dari kuman pylori tadi ya, bakteri pylori tadi. Nah, ini hanya untuk tahu ya. Jadi kalau misalnya kapan sih di endoskopi, biasanya kalau memang sudah ada tanda bahaya atau memang sudah minum obat, tidak respon minum obat selama 2 minggu gitu ya. Itu akan kita lakukan endoskopi juga. Nah, ini untuk pasien dengan dispepsia sama aja ya. Biasanya kita akan lihat terapi obat-obatannya. Nah, ini yang untuk obat-obatannya. Jadi tata laksananya yang pertama adalah dukungan psikososial tadi ya. Karena yang pertama, yang paling sering menyebabkan sindrom dispepsia itu adalah biasanya gangguan kecemasan ya. Ini yang paling sering banget. Itu yang paling makanya harus pakai dukungan psikososial. Yang kedua, dikoreksi makanannya gimana. Apakah memang dari segi makanannya yang kurang baik, terus juga makan yang mengiritasi lambung secara berulang begitu. Baru kita akan terapi dengan terhadap infeksi pylori tadi ada atau tidak. Baru ini adalah obat-obatan yang biasanya digunakan untuk mengobati dari nyeri lambungnya. Ada antasida yang paling sering ya, kalau misalnya berobat itu memang biasanya dikasih antasida dulu. Nah, dan pengobatan dan tata laksana dari dispepsia sendiri ini itu juga nggak bisa langsung ini dikasih obat ini gitu ya, kok nggak sembuh, itu nggak serta-merta langsung di endoskopi ya. Jadi biasanya pasiennya itu kita akan ganti lagi karena banyak sekali pilihan-pilihan obatnya dari pengobatan dispepsia ini sendiri. Nah, salah satunya tuh ada nanti untuk golongannya acid reduction ya, itu untuk mengistirahatkan dan memperbaiki serta mengurangi gejalanya. Biasanya tuh obat-obatan golongan yang omeprazol biasanya suka tuh dikasih, atau memang nanti dikasih juga prokinetik, itu untuk memperkuat dari esofagusnya supaya sphincternya tidak terbuka cepat-cepat gitu ya.
selanjutnya ada low dose antidepresan. Ya, jadi antidepresan yang memang dosisnya rendah. Itu juga kadang-kadang perlu untuk meredam persepsi dari rasa sakit atau ketidaknyamanan sehingga malah memodulasi pemicu psikologisnya gitu ya. Kadang-kadang pasien yang memang datang itu keluhannya tuh nyeri ulu hati berulang terus sudah dicek bahkan sampai di endoskopi tidak ada kelainan. Ternyata memang dia ada rasa cemas tadi atau misalnya stres yang terlalu tinggi. Itu yang malah menyebabkan nyeri ulu hati dan perlu dikoreksi juga nih pakai obat antidepresannya begitu ya. Selanjutnya ini ya, tadi dukungan psikososial itu yang paling penting dari dukungan untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien. Selanjutnya dietnya. Nah, ini yang dianjurkan adalah pada pasien-pasien dengan sindrom dispepsia itu makan dalam jumlah porsinya kecil dan diulang. Maksudnya diulang itu adalah sering gitu ya. Jadi untuk jangan sampai lambungnya itu kelamaan kosong. Dan jangan juga makannya tiba-tiba satu kali, nggak apa-apa nih saya nggak makan hari ini, tapi sekali makan langsung 3 piring atau 2 piring, jadi dalam porsi yang besar gitu. Selain itu untuk motilitas lambungnya, karena lambung kita tuh juga punya waktu proses tadi gitu, 4-6 jam dia akan memproses. Kalau kosong nanti dia akan lebih banyak menyemprotkan asam lambung begitu ya. Jadi makanya pada saat pasien-pasien yang memang dia dispepsia, yang harus diingat adalah porsinya kecil dan diulang, artinya sering. Boleh nggak makannya setiap jam? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kayak dicicil-cicil gitu makannya sehingga kerja lambungnya juga tidak terlalu berat dan asam lambungnya pun tidak langsung disemprotkan banyak gitu ya, karena ada yang diolah di dalam lambungnya seperti itu. Selanjutnya menghindari makanan yang mengandung tinggi lemak dan makanan yang memicu kekambuhan, itu yang pasti ya. Kalau udah tahu nggak bisa makan pedas dan kopi atau asam gitu ya, jangan diulang-ulang terus, nanti takutnya malah jadi lupa. Sayangi lambung ya, karena lambung itu adalah tempat pencernaan makanan yang paling besar dalam tubuh kita gitu. Nggak lewat lambung nggak bisa dia ke usus dan nggak bisa juga dikeluarkan begitu. Terus yang ketiga, makanan yang bersifat iritatif ya, tadi ya pedas atau asam, karena sangat bersifat individual bagi pasien. Nggak cuma pasien aja, sebenarnya kita sendiri, saya sendiri pun juga kadang-kadang suka masih bandel gitu ya terhadap makanan yang iritatif ini gitu. Atau misalnya standar pedasnya orang itu kan beda-beda. Nah, jadi bisa dikurangin nih. Kalau nggak pedas misalnya nggak enak, tapi misal tadinya level 9 tiba-tiba misalnya level 3 gitu kan bisa ya, tetap ada rasa ya begitu. Selanjutnya ini sama ya, hindari makanan yang banyak mengandung gas, asam, pedas, kafein, dan soda. Terus juga makan dan minuman yang tidak memberatkan dan menetralkan asam lambung. Yang makanan yang mudah dicerna dan rendah serat, itu juga bisa membantu. Cairan cukup yang tidak mengandung bumbu yang tajam, biasanya biar nggak mual juga, nggak memicu mualnya ya. Untuk lifestyle modification sama ya, tidur cukup, kelola stres, terus juga kalau memang obesitas boleh turunkan berat badan, makan yang sehat, terus juga hindari rokok, kopi-kopian, dan juga alkohol. Itu yang paling penting karena semuanya ini adalah yang mengiritatif lambung kita gitu. Nah, ini ya yang terakhir adalah pencegahannya. Apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan? Jadi yang pertama, biasakan makannya dengan teratur. Makan teraturnya gimana? 3 kali sehari itu memang udah paling pas ya. Harus ada sarapan, harus ada makan siang dan makan malam. Kalau bisa teraturnya juga makannya jamnya sama gitu ya. Jadi kerja lambungnya udah tahu nih proses lambung itu 4-6 jam. Jadi makan pagi jam 8, makan siang jam 12, makan sorenya bisa jam 6 atau jam 7 malam begitu. Selanjutnya kunyah makanan dengan baik supaya enzim yang ada di dalam namanya adalah enzim tialin ya, yang ada dalam ludah kita itu dapat melakukan fungsinya dengan sempurna. Jadi makanannya tuh enggak yang sudah lumat dulu dalam baru nanti masuk ya. Selanjutnya jangan makan terlalu banyak dan juga dalam porsi yang besar. Jangan berbaring setelah makan. Nah, ini yang paling sering juga ya. Jadi kalau misalnya habis makan itu duduk dulu 30 menit supaya asam lambungnya nggak juga langsung naik gitu ya. Terus hindari waktu makan yang terlalu berdekatan supaya proses mencernanya tidak terganggu. Jangan makan sambil minum ya. Tingkatkan konsumsi makanan sumber serat, terus juga makan yang mengandung probiotik, itu kan juga bagus ya untuk kesehatan lambung dan juga usus kita. Kurangi konsumsi makanan pembentuk asam.
kayak protein hewani atau karbohidrat yang sederhana, dan jangan makan makanan terlalu pedas atau yang dingin karena itu dapat mengiritasi. Yang paling penting dari semuanya adalah kurangi stres. Baik, terima kasih Dokter Bella, terima kasih juga Dokter Wenti atas informasi dan juga edukasinya. Nah, itu tadi pemirsa pentingnya kita dalam menjaga apa yang kita makan dan juga stres kita untuk tidak terkena stres supaya kita terus sehat, lambung kita sehat dan kegiatan sehari-hari kita terus lancar. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Dokter Kita berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.